Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Furkan, STB 192.504. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, model RAD. Rapid Application Development adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Tahapan pengembangan RAD. Requirement Planning. Dalam tahap ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, kendala dan juga alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, desain workshop, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Implementation. Setelah desain workshop dilakukan, selanjutnya sistem diimplementasikan atau coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Adapun kelebihan RAD, yaitu yang pertama, membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Yang kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan-potongan skrip. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Yang keempat, lebih fleksibel karena pengembangan dapat melakukan proses desain ulang pada saat yang bersamaan. Yang kelima, bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Kekurangan RAD. Yang pertama, dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti misalnya software dan hardware. Yang ketiga, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Yang keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Yang kelima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Implementasi RAD. Salah satu implementasi metode Rapid Application Development yakni pada website Service Gate Waterfall Tour South Sumatra. Penulis menjelaskan bahwa potensi objek-objek wisata air terjun di seluruh provinsi Indonesia belum digali secara optimal. Begitu juga dengan promosi belum banyak dilakukan, apalagi dengan menggunakan media online atau digital, dikarenakan belum adanya website khusus promosi yang lengkap tentang objek-objek wisata air terjun yang ada di provinsi di Sumatera Selatan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan Rapid Application Development, yaitu analisis persyaratan, desain workshop atau pemodelan, dan implementasi atau konstruksi. Analisis persyaratan. Tahapan analisis persyaratan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, batasan, dan objektivitas dari sistem yang akan dibangun dengan mengumpulkan data dari stakeholder. Desain workshop. Pada tahapan pemodelan bertujuan untuk merancang semua kegiatan dalam arsitektur sistem secara keseluruhan dan meningkatkan pemahaman atas masalah berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan. Implementasi. Tahapan implementasi yaitu mengimplementasikan sistem dan penerapan metode dalam pemrograman terhadap hasil kebutuhan sistem dan dapat dijelaskan dalam tahap implementasi, database, dan coding program. 2. Model iteratif. Model iteratif adalah sebuah model atau metode gabungan atau kombinasi dari kedua desain iteratif dan inkremental untuk sebuah pengembangan. Model iteratif menciptakan versi yang lebih fungsional dalam sebuah sistem dengan siklus pembangunan yang singkat. Pada setiap siklus pengembangan memberikan pengguna untuk memberikan feedback terhadap proses pengembangan. Kelebihan model iteratif. Risiko yang rendah pada setiap proses pengembangan sistem, mengutamakan fungsi pada sistem sehingga kemudahan dalam penggunaan sistem yang paling diutamakan. Dikerjakan secara berturut sehingga tahap awal adalah dasar dari pengerjaan proses atau tahap selanjutnya. Memaksimalkan pengembalian model dari investasi konsumen, user atau klien dapat mencoba sistem yang dikembangkan dan memberikan masukan. Kekurangan model iteratif. Formal end of phase mungkin tidak terjadi karena sangat sulit menentukan skop dari suatu prototipe. Proyek tidak pernah selesai. Dokumentasi yang dibuat seringkali tidak lengkap karena berfokus pada pembuatan prototipe.
Hal-hal seperti sistem backup dan recovery, sistem performance dan security jarang atau tidak diperhatikan dan seringkali terlupakan dalam proses. Membutuhkan resource yang cukup banyak untuk digunakan, model ini tidak cocok untuk pengembangan proyek dalam skala kecil. 3. Model spiral. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement. Barry Boehm menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak yang dievaluasi. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahapan dalam spiral mode. Tahapan liaison. Tahapan ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Yang kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahapan rekayasa, beberapa kegiatan ini akan dilakukan, yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap evaluasi. Pada tahap ini, sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Kelebihan model spiral. Pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan rencana dalam tahapan yang sistematis. Manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Produksi software bisa terjadi lebih cepat. Kekurangan model spiral. Tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Risiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan seluruh teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.